merupakan salah satu wilayah bagian Provinsi Lampung yang terkenal memiliki kekayaan akan wisata alamnya yang indah. Tak hanya Taman Nasional Bukit Barisan Selatan, tetapi juga terdapat peninggalan purbakala berupa situs peninggalan zaman prasejarah yang banyak tersebar di Kabupaten Lampung Barat. Salah satunya adalah situs megalitik Batu Brak. Situs ini dapat dicapai dengan perjalanan darat, yakni dengan kendaraan roda 4 dan 2. Situs Purbakala Batu Brak secara administratif berada di Pekon Purajaya, Kecamatan Kebon Tebu, Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung. Situs Purbakala ini pertama kali ditemukan pada tahun 1951 oleh rombongan transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional atau BRN. Selang beberapa tahun setelah ditemukan, pada tahun 1980, penelitian pertama dimulai oleh Profesor Dr. Haris Sukendar, seorang arkeolog dari Jakarta. Kompleks situs Purbakala Batu Brak ini berada di bawah naungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Lampung yang bekerja sama dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten. Sesungguhnya tinggalan arkeologis yang ada di muka bumi ini itu sebetulnya adalah mencerminkan pola pikir dari manusia, masa lalu manusia pendukungnya, bagaimana kita berada di situ. Seperti kita ketahui, tinggalan arkeologis di sini itu ada beberapa dari situs Batu Berak, situs Batu Jagur, Batu Tameng, Telaga Mukmin, situs Batu Jaya ya dan lain sebagainya. Nah, riwayat penelitiannya ini pernah dicatat oleh seorang arkeolog dari Belanda namanya Van der Hoop di dalam disertasinya beliau yang diterbitkan pada tahun 1932 yang berjudul Megalithic Remains in South Sumatra, menyebutkan tentang skala berak di daerah Lampung sini. Kemudian pada tahun 51 baru muncul ada gerakan Badan Rekonstruksi Nasional ya, ketika membuka lahan itu ke transmigrasi baru bermuncullah penemuan-penemuan seperti batu-batu yang bersebaran gitu ya, yang ternyata adalah menhir ataupun dolmen. Kemudian situs ini telah melalui pemugaran selama 4 tahap yang dimulai pada tahun 1984 hingga 1989. Pada tahun 1989, kompleks situs megalitik Batu Brak mulai dibuka untuk umum, baik untuk wisata maupun untuk keperluan penelitian. Nah, apa saja tinggalan yang ada di sana? Itu antara lain adalah situs Batu Brak yang besar ya. Di situ ada dolmen, menhir, ada batu umpak. Ya, dia memanjang antara tenggara dan barat laut teratur tadi, dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung ya. Jadi kalau di sebelah utaranya Bukit Abung, di sebelah selatannya itu Bukit Asahan, di sebelah barat Bukit Rigis, dan di sebelah timur itu Bukit Begelung. Kemudian ada lagi situs Batu Jagur. Nah, Batu Jagur ini dia ada di bukit dan permukaan rata ya, terdapat menhir. Kemudian Batu Tameng. Batu Tameng ini juga terletaknya juga di bukit. Nah, Batu Tameng ini merupakan satu ada dolmen dan menhir. Nah, dahulu katanya di situ ada satu meja yang kemudian di atas itu ada batu bulat ya, seperti tameng, sehingga disebutnya Batu Tameng gitu di situ. Tapi ketika saya ke sana pun pada tahun 2006 itu sudah tidak ada gitu. Tapi sesungguhnya ceritanya seperti itu karena disebut Batu Tameng. Nah, di sini juga ditemukan juga fragmen tembikar dan keramik tadi, dan ada batu umpak juga. Kemudian Telaga Mukmin, jadi monolit besar, ada satu dolmen besar dan ada yang kecil-kecil. Nah, ini juga terletak di lereng Bukit Asahan. Terus di situ juga ada keramik dan tembikarnya di situ juga. Nah, terus ada Telaga Jernih ya sebagai sumber air, jadi tidak heran disebutnya menjadi Telaga Mukmin. Kemudian juga ada situs Batu Jaya. Ini juga lagi ada kompleks megalitik yang besar sekali. Itu ukurannya sampai 220 kali 180 kali 75 cm. Jadi itu besar sekali, jadi hampir 3 meter ya. Kemudian ukuran umpaknya juga besar ya, 85 kali 75 cm.
Nah, ombak-ombak ini juga membuktikan bahwa itu mungkin sebagai tempat tiang ya di situ, tiang yang menunjukkan bahwa ada satu mungkin tiang-tiang rumah, jadi seperti pemukiman dahulunya di situ. Nah, di sini adalah situs yang menggambarkan satu tatanan yang banyak dominan dari dolmen dan sebaran-sebaran menhir yang ada di sana. Gunung-gunung dan lembah bukit ini di dalam peninggalan megalitik itu juga terkait dengan latar belakang religi yang mereka anut. Jadi daerah gunung bukit itu adalah daerah yang suci. Jadi kalau ada orang yang mati, penghormatan terhadap leluhur itu adalah dia akan pergi dan bersemayam di puncak-puncak bukit itu. Jadi dengan mereka bertinggal tempat di situ, itu menunjukkan bahwa memang mereka memilih tempat yang suci untuk itu di situ. Jadi mungkin pada awalnya penduduk ini juga mulai ada satu yang disebut primus inter pares ya. Primus inter pares ini adalah pemilihan satu kepala suku. Jadi pilihlah yang memang terbaik di antara masyarakat di situ. Jadi yang paling kuat, yang paling bisa mengayomi, yang mungkin juga yang paling bisa yang paling kaya tanda kutip gitu di situ, dan itu akan yang dipilih menjadi pemimpin. Nah, itu satu. Yang kedua, kalaupun nanti pemimpin ini meninggal, itu juga akan dibuatkan menhir lagi di situ. Nah, tata cara penghormatan itu ya, itu sampai kepada leluhurnya itu di situ, dibuatkan menhir dan dibuatkan juga ada dolmen tadi. Nah, dolmen ini juga sebagai meja saji. Di dalam penelitian itu ternyata daerah-daerah seperti Batu Berak, Batu Jaya dan lain sebagainya itu juga ternyata ada semacam dikelilingi oleh parit ya, parit yang dalam gitu. Bahkan penggalian parit ini memotong dari bentang lahan yang ada gitu di situ. Jadi memang terbukti bahwa itu dilindungi. Jadi kalau itu adalah satu komunitas gitu ya misalnya. Jadi di sini ada Batu Berak khusus sendiri, dia membuat dengan sebaran yang sedemikian yang berjajar misalnya. Dia ada di dalam ternyata itu ada batas, katakanlah sebagai bentengnya, tapi dengan sungai yang dalam, dengan bukit yang dalam itu. Itu cara mereka membatasi diri dengan yang mungkin juga untuk perlindungan juga untuk binatang buas, dan mungkin juga tidak bisa musuh sembarangan masuk. Kita belum punya tanggal yang pasti secara absolut ya, bahwa ini sudah didating di abad sekian. Tetapi kalau di dalam perkerangkaan prasejarah yang namanya megalitik itu berada di antara abad 2500 sampai 500 sebelum Masehi. Di dalam perkerangkaan tadi yang disebut juga oleh peneliti Belanda dari von Heine-Gelderen juga menyatakan bahwa gelombang masuknya kebudayaan megalitik ini itu dibawa oleh orang-orang Austronesia. Nah, itu masuk ke sini itu gelombang tuanya adalah dengan dia membangun satu bangunan tadi, bangunan yang namanya menhir dan dolmen. Nah, gelombang berikutnya lagi itu dia ditandai dengan pembuatan bilik-bilik batu dan peti batu. Nah, jadi apa fungsi dari tiang-tiang tadi itu adalah dia berfungsi sebagai pemujaan tadi ya, pemujaan untuk melakukan satu upacara. Di upacara upacara kepada leluhurnya, terus upacara supaya hasil panennya banyak, kemudian supaya tidak terjadi bencana alam, kemudian juga supaya minta tanahnya subur sehingga hasil panennya bisa melimpah itu di situ. Di situ juga terbukti di beberapa tempat itu ada batu bergores. Batu bergores itu juga untuk mengasah benda tajam seperti tombak ataupun mata panah itu ya di situ untuk mengasah itu. Jadi ini sebelum dilakukan perburuan misalnya, nah mereka melakukan upacara itu dulu di situ, setelah itu melakukan ritual itu. Situs Batu Berak pertama kali ditemukan pada tahun 1951 oleh rombongan transmigrasi Biro Rekonstruksi Nasional. Kemudian pada tahun 1980 dilakukan penelitian ya secara intensif oleh Pusat Penelitian Arkeologi Nasional yang menyimpulkan bahwa situs Batu Berak adalah tempat pemujaan.
Yang kemudian pada tahun 1984 sampai dengan 1989 melalui 3 tahap dilakukan konsolidasi terhadap tinggalan-tinggalan yang ada di dalam situs Batu Berak. Kemudian pada tahun 2004 situs Batu Berak itu ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. Setelah dilihat dari penelitian geologi dan geomorfologi itu ternyata adalah dari singkapan batuan yang memang sudah terjajar seperti itu, di mana ada batuan yang tadi ya kekar tiang dan juga slab stone yang lebar-lebar tadi, yang besar-besar tadi di situ. Di situ mereka membangun dan mereka membuat berkreasi di situ. Kemudian mengapa mereka mendirikan situs di situ? Ya karena mereka tersedia bahannya di situ, tersedia bahannya di sini. Itu yang membuat ini menjadi ciri yang khas ya, menjadi ciri yang khas dari Lampung ini. Balai Pelestarian Cagar Budaya juga melakukan pemeliharaan secara periodik, menempatkan 6 juru pelihara dan juga melakukan penataan kembali terhadap tinggalan-tinggalan yang ada di Batu Berak. Diharapkan bahwa dengan 6 juru pelihara ini di situs Batu Berak selalu terpelihara dan tertata dengan baik. Untuk situs megalitik Batu Berak sekarang ini mulai dikenal. Untuk jumlah kunjungan itu secara bertahap meningkat, rata-rata antara 2.000 sampai dengan 2.500 orang per bulan. Kesan mereka cukup bagus, artinya mereka begitu kagum dengan apa yang ada di situs megalitik Batu Berak ini, baik itu jenis-jenis tinggalannya, lingkungannya yang begitu asri, terawat. Pemerintah Kabupaten Lampung Barat, khususnya melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Barat, dalam rangka turut melakukan pelestarian, pengembangan dan juga pemanfaatan cagar budaya di situs megalitik Batu Berak, bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang peduli akan concern dengan cagar budaya, melakukan kegiatan pentas budaya di situs megalitik Batu Berak ini. Kami dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan merekomendasikan kepada seluruh insan pendidikan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, terutama guru dan juga siswa-siswi, untuk dapat melakukan lawatan cagar budaya di situs megalitik Batu Berak ini, agar mereka ke depan merasa memiliki kepedulian terhadap situs megalitik Batu Berak yang ada di Kabupaten Lampung Barat ini. Sebelum pembubaran itu memang ditemukan semua masyarakat dibikin kebun gitu. Nah, ketemukanlah peninggalan sejarah berbekala gitu. Nah, waktu itu ada penelitian dari Agrologi Jawa Barat dari Bandung pada tahun 80 sampai 85, seperti Batu Tameng, Batu Jagur, Telaga Mukmin, Batu Jaya, dan Air Ringki. Situs Batu Berak merupakan salah satu jejak sejarah peradaban dan budaya. Pada masa sekarang, baik situs Batu Berak ataupun situs megalitik lainnya di Indonesia dapat berfungsi sebagai sumber kreativitas, semangat, dan inspirasi yang memiliki manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Betapa luhurnya warisan bangsa, kunjungi, lindungi, lestarikan cagar budaya kita penuh